Ini adalah profil dari Ida Pedanda Gede Dwija Ngenjung Kriya Keniten Sanur Kaja. Beliau wafat atau meninggal tanggal 28 Maret 2021 dan acara pelaksanaan pengabenan atau pembakaran jenazah. Kalau istilah kita adalah layon, jadi jenazah atau sama dengan layon karena beliau berstatus seorang pendeta yang kita sucikan atau tokoh masyarakat. Nah, caranya dilaksanakan Palebon tanggal 8 Oktober 2021. Nah, kali ini saya berada di tempat upacara, teman-teman, bersama saudara. Saya datang sekitar jam 10 pagi. Sampai di tempat upacara kelihatannya masih belum begitu ramai, dan juga selalu dari pihak panitia dan penyelenggara menghimbau kepada masyarakat yang hadir tetap memperhatikan dengan ketat prokes kesehatan, itu penggunaan masker. Nah, suasana sekarang memang belum begitu normal sekali, namun paling tidak sudah ada perubahan, ada fase penurunan untuk pandemi atau COVID-19 di Bali. Kita juga berharap pada akhir ending dari acara tersebut atau ini tidak akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif, namun harapan kita sebaliknya adalah mendapatkan sesuatu hal yang positif terhadap perkembangan pariwisata, terhadap juga perkembangan perekonomian yang ada di Bali, Indonesia, dan tentunya juga di seluruh kawasan yang mengalami suasana COVID. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali menarasikan apa yang saya dapat lihat dan mampu saya informasikan kepada teman-teman, semoga menambah perbendaharaan pengetahuan ketika melihat upacara seperti ini di Bali. Akan tetapi sekali lagi saya katakan pada video yang kedua ini, upacara ini adalah benar-benar luar biasa dan jarang saya ketemukan, dan juga termasuk juga masyarakat Sanur ketemukan. Baru kali ini acaranya yang luar biasa, megah, meriah, dan besar sekali. Dan tentu juga dari persiapan acara yang beliau meninggal tanggal 28 Maret 2021 dan acara puncak Palebon atau pengabenan pembakaran jenazah dilakukan tanggal 8 Oktober 2021, kurang lebih berarti 6 bulan persiapan tersebut mencari hari baik. Nah, dari 6 bulan tentu masyarakat termasuk juga dari pihak keluarga tidak mungkin perencanaannya dengan matang. Jadi hal tersebut harus dipersiapkan dari segi acara, baik berupa materi dan persiapan upakara atau isi sajian yang akan dipergunakan, untuk pelaksanaan lancarnya Palebon tersebut. Nah, teman-teman, saya datang jam 10 ini kelihatannya belum begitu ramai, namun setiap menit terus berkembang kedatangan. Ini adalah tiga mobil kita lihat yang datang dari rombongan Cokordo Ubud. Teman-teman juga kalau sudah sering melihat atau mendengar dan memperhatikan di YouTube namanya Ubud, Sanur, Kute, serta tempat-tempat lainnya, ada beberapa juga istilahnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bali seperti di Mengui, di Ubud, di Kelungkung. Rombongan tadi datang yang jelas ada hubungan dengan beliau Ida Pedanda Gede Dwija Ngenjung. Dan dapat saya informasikan juga lembu ini tingginya kurang lebih 10 meter, jadi cukup bukan cukup lagi, luar biasa tinggi dan juga besarnya. Nah, masyarakat dengan hikmat memperhatikan, menunggu jalannya upacara tersebut. Mobil juga dapat kita lihat persiapan dari panitia, dari damkar, dari BPD, dan juga persiapan alat-alat yang diperlukan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini sudah mulai penambahan massa, teman-teman. Kalau kita lihat ada sekumpulan orang atau di Bali kita sebut dengan seke atau grup tabuk gamelan
mulai didengungkan, dilantunkan suara gamelan dengan kenang yang dapat kita lihat, dua kenang yang besar-besar. Suasana pada acara Plebon ini menjadi hikmat, fokus masyarakat betul-betul sangat-sangat menikmati suasana majlisnya. Dan saya juga cukup lumayan sibuk mondar-mandir di jalan, datang agar dapat saja mengambil momen kali ini, karena jarang dan langka kita lihat. Tentu dari gambar yang kita lihat ini, persiapannya selama 6 bulan tersebut tidak mungkin atau mustahil tanpa penggunaan dana yang cukup besar. Cukup besar saya katakan. Nah, dalam hal ini saya akan tidak menyebut dan juga tidak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas 6 bulan persiapan sampai puncak acara dengan kemegahan dan juga besarnya alat-alat yang tadi kita dapat lihat, dan seragam banyak juga yang menggunakan seragam yang sama. Tentu semua tersebut penggunaan melalui suatu proses perjalanan materi, termasuk juga penggunaan realisasi dari materi. Tabuh ataupun irama yang dilantunkan pada saat acara ini dilangsungkan benar-benar membuat suasana menjadi semangat. Masyarakat betul-betul fokus, betul menikmati semangatnya suara atau irama yang dilakukan oleh energiknya para penabuh tersebut. Nah, teman-teman kerabat semua, semoga informasi ini pada channel saya juga dapat menambah pengetahuan terhadap acara atau prosesi pengabeanan yang ada di Bali. Kalaupun sudah pernah datang ke Bali dan mendengar Hotel Bali Beach, tempat upacara di Gereja Penitian Sanur ini kurang lebih jaraknya 1 km dari Hotel Bali Beach, dan termasuk juga ada beberapa pantai yang di Sanur cukup terkenal di Bali, termasuk juga di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Pantai Sanur, dan juga ada lebih fokus di sana Pantai Matahari Terbit. Jadi Pantai Matahari Terbit merupakan pantai yang ada di kawasan sekitar Hotel Bali Beach. Nah, jarak gereja atau upacara ini dilangsungkan itu kurang lebih 1 km. Sekarang ada tanda yang lebih gampang kita pergunakan, yaitu jalan bypass I Gusti Ngurah Rai. Masih suasana saya pengambilan gambar dengan mondar-mandir agar dapat saja melihat prosesi apa yang terjadi di acara yang luar biasa dan langka, jarang terjadi di Bali ini. Akhirnya saya dapat atau bisa masuk ke arena para penabuh atau grup gamelan tersebut melantunkan iramanya. Nah, suasana pandemi seperti sekarang, pengetatan dengan protokol kesehatan, penggunaan masker, dan para petugas juga dan intinya selalu dan terus menghimbau kepada masyarakat yang hadir kali ini. Kebetulan pada saat saya mengambil gambar di satu tempat pindah ke tempat yang lain, banyak ada bisik-bisik di sekitar saya punya telinga dengan poin bahwasanya acara ini langka, acara ini jarang terjadi, dan ya memang benar jarang terjadi. Sehingga momen ketika para yang hadir membawa HP ya, tidak akan melupakan momen ini. Juga banyak orang yang mengambil gambar, yang mendokumentasikan, karena suasana atau acara hikmat seperti ini memang benar-benar sulit ditemukan atau jarang terjadi. Nah, gamelan masih melantunkan iramanya dengan semangatnya, dan sekitar atau di samping para penabuh tersebut
dapat kita perhatikan banyak masyarakat yang fokus mendengarkan dengan majesnya suara yang dikeluarkan, sehingga ikut juga merasakan semangat di saat dalam prosesi Palebon kali ini. Para penabuh dengan gencarnya lalu fokus, apalagi ditonton orang banyak, dan pas tentunya berharap acara tersebut bisa berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga untuk tokoh ataupun sosok beliau Ida Pedanda Gede Dwi Ciganjung semasih masa hidupnya, beliau merupakan salah satu dari banyak pendeta yang ada di Bali, dan juga tokoh masyarakat Sanur Kaja. Informasi juga saya dapatkan bahwasanya beliau adalah perintis pariwisata di Bali, termasuk di Sanur Kaja. Itu banyak penghargaan yang didapatkan, baik yang bersifat daerahan atau provinsi Bali, dan juga dari Presiden Jokowi mengenai kiprah beliau semasih masa hidupnya, yaitu karena senang berorganisasi, banyak menekuni menggeluti organisasi, terutama yang paling kelihatan adalah sebagai tokoh masyarakat di pariwisata. Nah, tentu di suasana pandemi seperti sekarang ini, pelaksanaan di acaranya diadakan, semoga suasana COVID ini cepat berlalu, dan informasi-informasi seperti sekarang ini kita tahu teman-teman semua bahwasanya Bali memprioritaskan adalah tulang punggungnya pada pariwisata. Dengan bangkitnya ke depan, kita berharap bersama-sama banyak kedatangan tamu, bukan saja di Bali, baik itu yang datang ke Jawa, datang ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan pulau-pulau atau daerah-daerah lainnya, sehingga pariwisata kita di seluruh Indonesia akan cepat bangkit kembali seperti semula. Dan besar harapan kita juga tentu agar lebih baik dari pariwisata sebelumnya. Nah, acara sekarang sudah dimulai, sudah kita lihat ada perubahan pergeseran massa, ada beberapa arak-arakan atau rombongan para wanita sudah melakukan gerakan jalan kaki, karena kalau acara ini dijadikan satu antara lembu termasuk juga antara Pak Mesano, masa itu akan menjadi kumpulannya sangat banyak sekali. Dari pihak panitia dengan pelaksanaan atau persiapan yang cukup sudah matang, maka pada rentetan acara prosesinya ini dibagi menjadi 5 rombongan atau 5 kali keberangkatan dari tempat upacara menuju ke tempat pembakaran jenazah layon atau mayat beliau di matahari terbit. Nah, kita juga lihat ini sudah mulai bergeser lagi beberapa sesajen yang dibawa oleh para wanita ke tempat pembakaran tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, dapat kita lihat sekarang ini tempat pemesanan ini tingginya 16 meter dan juga lembunya 10 meter. Saya sekali lagi katakan berkali-kali luar biasa, ini luar biasa tingginya. Di tempat inilah sebentar akan diusung layon ataupun jenazah hidup dan Gede Dwi Ciganjung. Momen ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar dapat mengabadikan ada videonya atau HP-nya. Nah, tempatnya terlalu tinggi dan luas sekali. Ini masyarakat fokus masih. Ini saya perhatikan deretan terakhir dari prosesi acara
yang berangkat ke daerah tempat pembakaran. Setelah rentetan ini selesai, baru akan diturunkan atau dinaikkan, dari tempat awal, namun dinaikkan ke tempat pada masana nanti. Nah, momen tersebutlah yang akan ditunggu. Nah teman-teman, ini kita dapat perhatikan ada perdana istri atau istri beliau yang diusung ke daerah tempat acara sebentar. Ini juga ada baris yang akan melakukan tarian pada saat mengiringi prosesi di tempat pembakaran nanti. Nah, sekarang kita fokus ke tempat ini. Nah, ini teman-teman sudah kita lihat, kita perhatikan, inilah layon atau jenazah beliau telah diarak dari tempat yang sangat tinggi itu menuju ke tempat Padmasana. Jadi masyarakat benar-benar fokus, semua pandangan kali ini atau detik ini adalah betul-betul tertuju pada layon tempat yang diusung, ditempatkan nanti di Padmasana yang akan diusung atau diarahkan ke tempat pembakaran matahari terbit. Masih prosesinya di beberapa masa kita dapat lihat di atas, yang tentunya juga semua masyarakat atau orang-orang yang bisa naik ke tempat ini adalah benar-benar sudah diadakan seleksi, artinya sudah ada tugas tertentu, tidak boleh sembarang orang, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah sekarang kembali kita ke tempat upacara, teman-teman. Ini ada beberapa wanita sudah mulai menuju ke tempat upacara. Jadi sepusatnya saya katakan sekali lagi, kurang lebih adalah 1 kilometer dari gereja ini menuju ke matahari terbit. Jadi masa semakin cukup lumayan, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan, pakai masker. Nah lembu sekarang sudah bergerak, sudah diarahkan, dikasih komando oleh pemimpin upacara agar bergerak lebih duluan untuk menghindari kemacetan ataupun kerumunan masyarakat terlalu banyak. Nah inilah antusiasnya masyarakat karena suasana dan acaranya langka, jarang kita temukan, dan seragam pakaian putih-putih, ada gambar di belakang juga dapat kita lihat. Ini semua ada pembagian tugas masing-masing, atau setiap kelompok, setiap banjar telah dibagikan tugas yang baik. Ada yang bertugas di mengarak atau bertanggung jawab untuk membawa lembu ke tempat upacara, dan juga Padmasana tempat jenazah Tulayon beliau ke tempat upacara. Ini suasananya sudah mendekati perempatan jalan Bali Beach. Di sana ada letak diperhatikan, termasuk juga ada pastry atau toko-toko yang cukup besar. Nah, setiap acara Prabon atau pengabdian kita di Bali ketemu dengan jalan perempatan atau 4 traffic light, diadakan putaran 3 kali. Nah, saya tidak akan perjelas kenapa 3 kali dan sebagainya, namun saya akan lebih fokus pada apa yang terjadi, dan saya dapat lihat di acara prosesi ini. Ini putaran lembunya, saya tidak hitung sudah beberapa kalinya. Nah sekarang kayaknya sudah, karena sudah selesai 3 kali putaran tersebut, akhirnya menuju ke arah utara, yaitu ke tempat matahari terbit, mana tempat pembakaran. Nah, ini teman-teman sangat meriah dan juga magisnya suasana diiringi dengan gamelan. Dan kali ini pada video ini saya tambahkan gamelan yang lain atau musik yang lainnya, agar saya dapat memberikan narasi dengan santai, termasuk juga apa yang dapat saya lihat. Ini sekarang kita perhatikan Padmasananya sudah mendekati perempatan untuk dilakukan putaran 3 kali di masa
perempatan dari semua arah, baik dari jalan menuju ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan juga tentu ditutup oleh para petugas ya paling 2,5 jaman agar acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Ini menunggu masyarakat masuk juga situasi dan kondisi karena cukup ramai, yang luar biasa ramai, malahan bukan cukup ramai, untuk diadakan putaran 3 kali. Suasananya memang volumenya saya sedikit kecilkan agar narasi saya ini lebih jelas untuk bisa kita perhatikan. Cukup sekali lagi 16 meter teman-teman. Caranya sangat langka dan jarang-jarang sekali kita ketemukan. Inilah yang membuat masyarakat benar-benar menjadi antusias, menjadi semangat, menjadi walaupun berjemur di terik matahari sekarang ini jam 1:30 siang yang cukup tanpa ada halangan dari pohon-pohon, cukup panas. Nah, untuk selanjutnya sampai di tempat pembakaran saya tidak dapat mengambil gambar ataupun video karena ada sesuatu hal. Nah, semoga bermanfaat teman-teman, sampai berjumpa.